Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Asura Yuzirma dan teman saya Intan Norifin. Di sini kami akan membahas tentang konsep dasar perilaku manusia. Pada materi ini terdapat 6 materi. Yang pertama itu ada pengertian perilaku manusia, materi kedua disiplin ilmu terkait dengan perilaku, materi ketiga timbulnya perilaku manusia, materi keempat kebutuhan terkait dengan perilaku, materi 5 faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, dan materi ke-6 sehat dan sakit. Untuk materi pertama yaitu pengertian perilaku manusia, dapat didefinisikan perilaku manusia adalah proses interaksi individu dengan lingkungannya sebagai manifestasi hayati, bahwa dia adalah makhluk hidup. Pada definisi ini itu menggambarkan bahwa manusia merupakan kesatuan jiwa raga yang tidak terpisahkan, memiliki dorongan yang bersumber dari kebutuhan dasarnya sebagai daya penggerak untuk mempertahankan hidupnya dengan berinteraksi dengan lingkungannya, dan juga tempat terdapat sumber-sumber yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada materi kedua akan membahas tentang disiplin ilmu yang terkait dengan perilaku, terbagi menjadi 3, yaitu psikolog, sosiologi, dan antropologi. Yang pertama, psikolog, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, tingkah laku ini itu yang dipelajari dari dalam diri sendiri ataupun dari luar. Yang kedua ada sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari manusia di dalam bidang bermasyarakat atau mempelajari kehidupan manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya. Dalam ruang lingkup ini itu mengajarkan bahwa kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bekerjasama dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, manusia itu tidak dapat terlepas dari kehidupan bersama yang wadahnya yaitu masyarakat. Yang ketiga ada antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari manusia ditinjau dari segi fisiknya, sejarah perkembangannya, dan hasil-hasil kebudayaannya. Nah, dalam antropologi ini itu pola perkembangan kehidupan manusia dari segi fisik dan kebudayaannya yang di dalamnya itu ada adat istiadat, sikap, kepercayaan, dan segala hasil ciptaan manusia. Untuk materi ketiga yaitu timbulnya perilaku masalah. Jadi, dalam timbulnya perilaku seseorang itu terdapat berbagai masalah, sehingga banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya perilaku tersebut. Nah, pada kehidupan sehari-hari ini, tidak semua arti perilaku dapat dimengerti oleh semua pihak. Jadi, perbedaan arti atau makna tersebut dilandasi adanya motif tertentu pada diri orang tersebut. Sehingga motif itu adalah sebuah rangsangan, dorongan bagi terjadinya suatu perilaku, yang dimana itu tujuannya untuk memenuhi seseorang. Jadi seseorang yang bertindak atau berperilaku didorong oleh adanya suatu kebutuhan. Maka perilaku muncul dari faktor yang mendasar, yaitu adanya kebutuhan. Di samping kebutuhan, faktor lainnya yang berperan dalam terbentuknya perilaku adalah motif dan dorongan, perangsang atau penguat, dan pengaruh sikap serta kepercayaan. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu ada kebutuhan menurut Maslow, mana kebutuhan ini dibagi menjadi 9. Yang pertama yaitu kebutuhan biologis, merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar pada seseorang, dimana contohnya itu ada makan, minum, udara, air, dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu adanya kebutuhan sosial, karena pada prinsipnya di sini manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka kebutuhan ini adalah kebutuhan terhadap dukungan dari masyarakat. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada kebutuhan rasa memiliki dan dimiliki. Maksudnya di sini manusia perlu adanya rasa memiliki dan dimiliki karena manusia butuh pengakuan sebagai anggota kelompok di masyarakat lain. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan ini pastinya diinginkan oleh semua manusia karena di sini manusia ingin mencintai dan dicintai oleh seseorang.
Untuk selanjutnya, yang kelima yaitu adanya pengalaman baru. Seperti yang telah kita ketahui bahwa manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Seseorang akan selalu mencari pengalaman-pengalaman baru untuk dirinya sendiri. Terus yang selanjutnya ada yang keenam yaitu bebas dari rasa sakit dan emosional, di mana setiap orang menginginkan hidup sehat dan terbebas dari sakit dan rasa emosional. Yang ketujuh adanya kebutuhan kebanggaan, meliputi bangga apa yang dia miliki sendiri, seperti bangga atas kesuksesannya, bangga terhadap orang tua, bangga terhadap keluarga. Terus yang kedelapan yaitu adanya ungkapan perasaan. Perilaku seseorang kadang-kadang merupakan ungkapan dari dirinya sendiri. Contohnya seperti perasaan murung, perasaan marah, senang, dan lain-lain. Terus yang terakhir yaitu adanya penampilan diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan rasa kepuasan terhadap apa yang dia lakukan. Seperti dengan penampilan menarik, menandakan bahwa dia sedang senang, penampilan yang biasa atau penampilan yang sederhana gitu ya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern, di mana faktor intern ini dibagi menjadi 6, yaitu adanya ras. Ras yaitu perilaku manusia berdasarkan ras yang memperlihatkan adanya perbedaan yang mempunyai ciri-ciri khusus. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Dapat kita ketahui bahwa jenis kelamin manusia ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan, dimana kita bisa membedakannya dengan secara mudah, yaitu dengan cara penampilan berpakaian. Untuk yang ketiga yaitu adanya sifat fisik, dimana keadaan fisik seseorang pastinya berbeda-beda. Keadaan fisik seseorang akan mempengaruhi tingkah lakunya. Perilaku bayi berbeda dengan perilaku orang dewasa, berbeda lagi dengan perilaku orang yang kerdil, perilaku orang yang normal. Untuk yang keempat yaitu sifat kepribadian. Pastinya sudah tahu bahwa sifat kepribadian manusia berbeda-beda tergantung kepada kepribadian masing-masing. Kepribadian adalah suatu yang terdapat pada diri seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Menurut I.G.W. Alford, kepribadian adalah suatu organisasi psikologis yang dinamis dari seseorang yang menyebabkan dirinya dapat menyesuaikan diri dan lingkungannya. Untuk selanjutnya yaitu bakat. Perilaku seseorang yang berbeda dengan orang lain diakibatkan dari pembawaan. Pembawaan seseorang diperoleh dari sejak lahir dan mempunyai potensi dasar untuk menentukan perilaku yang diperhatikan oleh seseorang. Untuk yang terakhir yaitu intelijensia. Intelijensia mendefinisikan bahwa keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah dan efektif. Untuk selanjutnya yaitu faktor ekstern. Faktor ekstern ini dibagi menjadi 5, yaitu adanya lingkungan, pendidikan, agama, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Untuk yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik secara fisik, biologis, maupun lingkungan sosial. Untuk yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan dalam arti menyangkut seluruh proses kehidupan dan segala bentuk interaksi individu dengan lingkungannya, baik secara formal maupun informal. Yang ketiga adanya faktor agama. Agama merupakan keyakinan hidup seseorang sesuai dengan norma atau ajaran agamanya. Di Indonesia sendiri ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dengan ajarannya yang berbeda-beda. Untuk yang selanjutnya yaitu sosial ekonomi. Tingkat sosial ekonomi akan berpengaruh terhadap perilakunya. Untuk yang kelima, yang terakhir yaitu kebudayaan. Pastinya sudah tahu bahwa Indonesia banyak akan kebudayaan. Dalam arti sempit, kebudayaan itu sebagai kesenian, adat istiadat, atau
peradaban manusia. Namun menurut Kunjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan gagasan atau karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budaya dan karyanya. Contoh kebudayaannya yaitu kehalusannya dan berbeda dengan kebudayaan Batak. Untuk materi yang selanjutnya yaitu adanya sehat dan sakit, pengertian sehat dan sakit. Nah, yang pertama yaitu adanya sehat. Sehat sendiri menurut WHO adalah suatu keadaan yang sempurna jasmani, mental, sosial, dan hanya terbatas kepada tidak adanya penyakit atau cacat yang lainnya. Nah, kesehatan sendiri yaitu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 adalah keadaan sejahtera tubuh, jiwa, dan sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Berdasarkan penelitian, sehat terbagi menjadi 3 kriteria, yaitu adanya perasaan senang, nyaman, yang subjektif. Yang kedua, tidak adanya gejala yang dirasakan, gejala sakit ya. Terus yang ketiga, adanya masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari selayaknya orang normal. Kesimpulan, walaupun banyak perbedaan dan mengartikan sehat atau sakit dari para ahli, adapun persamaan dari sehat atau sakit di sini, yaitu yang pertama, bahwa sehat karena tidak adanya penyakit atau cacat, tetapi mencakup seluruh keadaan kehidupan manusia termasuk psikologis dan spiritual. Yang kedua, yaitu bahwa keadaan sehat itu dinamis dan selalu akan berubah-ubah di dalam semua dimensi sebagai akibat interaksi manusia dan lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu adanya sakit. Sakit adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketiga faktor, yaitu agen, host, dan environment. Yang kedua, sakit adalah produk interaksi seseorang dengan lingkungannya. Yang pengertian terakhir, adanya sakit adalah sebagai manifestasi kegagalan seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan. Nah, untuk yang materi terakhir yaitu adanya Unity of Science-nya. Pada materi ini terdapat pada Quran Surat Al-Mulk ayat 23 yang berbunyi Qul huwallazi ansya'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun, yang artinya katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Nah, untuk pengertiannya atau maksudnya dari Quran surat ini, Al-Mulk ayat 23 yaitu mengajarkan manusia untuk merenungkan, mempercayai, dan mensyukuri terhadap tanda kekuasaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kekuasaan dan kebesaran Allah dalam menciptakan adanya zat gizi makro serta adanya proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita.